semuanya, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini. Dan hari ini kita akan stretching bagian panggul. Jadi kita hari ini nggak keringetan, nggak latihan yang heboh. Kita hanya stretching benar-benar fokus area panggul. Kenapa panggul? Karena sebenarnya panggul adalah hub di tubuh kita yang menghubungkan. Jadi dia penghubung yang menghubungkan tubuh atas dan tubuh bawah. Nah, biasanya tuh kita misalnya kayak sakit pinggang, atau misalnya kaki kita tuh nggak nyaman, cepet pegel. Mungkin sebenarnya bukan di kaki permasalahannya, tapi mungkin otot-otot di panggul kita itu kaku. Dan otot di panggul itu sangat banyak sekali, dan cukup besar-besar dan harus kita stretch. Itulah kenapa saya terinspirasi untuk membuat sequence ini hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Kita mulai dengan duduk bersila di matras. Saya mundur sedikit biar nanti kelihatan. Dari sini, ambil nafas. Kita nggak akan bermeditasi hari ini, tapi saya tetap mengencourage teman-teman untuk tetap nikmati dengan nafas. Dari sini pelan-pelan, bawa telapak tangannya maju ke depan. Kelenturan orang berbeda-beda tentu saja. Kalau saya bisa taruh dahi di matras, belum tentu teman-teman bisa. Nggak ada masalah di sini. Yang penting adalah teman-teman ketika turun ke bawah, ketika melipat badannya ke bawah, teman-teman bisa merasakan lower back-nya sedikit ketarik karena memanjang, kemudian di area bokong juga terasa, kemudian di pangkal paha juga terasa. Nikmati di sini. Kalau ada teman-teman yang bisa meraih lantai, taruh dahinya di lantai, boleh juga. Kalau enggak, taruh siku mungkin, it's okay, sama aja. Ambil nafas panjang di sini, inhale dan exhale, nikmati dulu. Ini cukup ringan, jadi men-stretch bagian pangkal paha dengan cukup ringan sebenarnya. Ambil nafas panjang, inhale. Beberapa nafas di sini. Ambil nafas, inhale. Dan buang nafas. Nikmati dengan nafas, aware sama tubuhnya. Kalau misalnya ada yang rasa nggak nyaman, saya sih biasanya rasa nggak nyaman di pergelangan kaki karena saling bertumpuk dan sedikit nggak nyaman di situ. Enakin aja, tidak ada yang baku di sini. Enakin aja bagaimana kakinya, mungkin di alas sesuatu di bawahnya juga boleh. Ambil nafas panjang, bernafas kembali, inhale dan exhale, nikmati di sini. Saya cukup senang karena panggul saya itu cukup kaku. Jadi saya suka stretch bagian ini, panggul. Ambil nafas panjang sekali lagi. Lalu buang nafas, exhale. Pelan-pelan bangun. Lalu dari sini kita satukan telapak kakinya. Lalu kita pegang pergelangan kaki di Baddha Konasana atau butterfly pose, orang sering bilang juga. Sikunya boleh taruh di paha. Ada juga yang nggak bisa taruh siku di paha. Nggak apa-apa, yang penting adalah pegang pergelangan kakinya, lalu panjangkan tulang belakangnya. Punggungnya panjangkan punggungnya panjang. Ambil nafas. Lalu pelan-pelan. Nikmati di sini. Coba bawa lututnya ke arah matras, terbuka. Saya tinggi, mungkin teman-teman ada yang lebih rendah mendekat ke arah matras lututnya. Berarti teman-teman lebih lentur. Dan ya, nikmati. Setiap orang berbeda-beda. Kekurangan saya adalah di sini, di bagian hip. Tapi saya tetap menikmatinya. Makanya saya suka stretching bagian panggul. Ambil nafas, inhale di Baddha Konasana. Jangan membungkuk, usahakan untuk tetap tegak tubuhnya. Nikmati di sini. Kita membuka panggul untuk merotasi ke bagian luar. Ambil nafas panjang sekali lagi, inhale. Lalu buang nafas, exhale. Dari sini pelan-pelan kita mau ke diamond pose. Jadi kakinya terbentuk seperti diamond. Maju kakinya. Ini sebenarnya adalah pose yang menyiksa buat saya. Tapi udahannya saya selalu merasa lebih nyaman. Tetap pegang pergelangan kaki, panjangkan tulang belakang, ambil nafas, benar-benar panjangkan. Lalu buang nafas sedikit, dorong tubuhnya ke depan, lalu nikmati. Di sini ada yang bisa manjangin tangannya ke depan, kemudian mencium kaki.
Tentu saja mereka yang lebih lentur, silahkan lakukan kalau itu nyaman buat teman-teman di rumah. Untuk saya di sini. Bernafas, ambil nafas, inhale dan exhale. Ini adalah salah satu pose yang kalau saya lakukan, terutama kalau saya benar-benar melipat tubuhnya ke depan, itu sangat terasa. Jadi rasanya itu dari tarikan dari otot di bokong kita, gluteus kita naik ke paha bagian luar, sampai kadang-kadang terasa di betis sedikit. Itu pedes nyaman sebenarnya. Jadi saya punya guru yang selalu bilang tubuhnya jangan dimanjakan. Jadi dimanjakan dalam arti jangan terlalu dirasa-rasa kalau sakit. Kalau misalnya sakitnya itu adalah stretching, iya nikmati. Tapi kalau sakitnya itu nyeri dan seperti terasa dicubit atau mungkin kesemutan, teman-teman boleh kurangi. Oke, jadi di sini juga nggak apa-apa. Anyway, ambil nafas panjang, inhale dan exhale, nikmati di sini. Biasanya setelah saya melakukan diamond pose, saya akan merasa hangat di bagian gluteus, di otot bokong kita. Ambil nafas panjang, 2 nafas lagi di sini. Nikmati dan smile. 1 nafas panjang, inhale. Lalu buang nafas pelan-pelan. Kali ini kakinya kita buka keluar di Upavista Konasana. Kita buka keluar, jari kakinya aktif menghadap ke atas. Oke, dari sini ambil nafas panjang, inhale. Jari kakinya aktif, kakinya sedikit merotasi ke dalam. Mungkin akan ada yang melakukan ini, rotasi ke dalam kakinya. Ambil nafas panjang, lalu pelan-pelan buang nafas sambil tubuhnya, tulang belakangnya tetap panjang, jadi jangan membungkuk, tetap panjangkan. Sekali lagi kita forward fold, bawa tubuhnya ke depan. Kalau ada yang bisa taruh dahinya di lantai atau di matras, silahkan lakukan. Untuk saya cukup pakai siku di sini. Di sini oke, di sini oke. Yang penting adalah kita terasa stretch di lower back kita sedikit, di tulang belakang kita, di paha belakang, di paha bagian dalam, dan nikmati. Beberapa nafas di sini. Perhatikan kaki, jangan sampai kakinya petoy atau tidak bertenaga. Tekan lututnya atau pahanya ke arah matras dan nikmati. Kembali di sini Upavista Konasana. Kalau teman-teman yang udah pernah ikut atau lihat video aku sebelumnya, banyak standing poses sebenarnya yang aku kasih, seperti lunges warrior 2. Itu adalah salah satu pose juga yang tujuannya sebenarnya untuk panggul, tapi sekalian penguatan. Kalau yang hari ini kita lakukan adalah murni stretching. Kalau pose-posenya standing biasanya otot paha kita ikut bekerja, kemudian kaki kita, core kita atau otot perut kita juga ikut bekerja untuk menjaga kestabilan tubuh saat kita berdiri dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya itu juga tujuannya untuk stretch bagian panggul kita. Saya sambil cerita, sambil teman-teman nikmati stretchnya, karena memang kalau enggak ditahan ya kurang lebih sekitar 1 menit sih paling lama saya biasanya nggak terlalu terasa kalau kita nggak tahan. Jadi enjoy, ambil nafas panjang, 1 nafas lagi, inhale, lalu exhale, tutup, hap, dan kita bawa ke posisi tabletop dan kita akan pindah ke pose Anjaneyasana Asana namanya. Semuanya pose yang memang untuk men-stretch bagian panggul. Dari tabletop, saya nggak akan detail di tabletop. Kaki kanannya bawa ke depan, langkahkan langsung saja. Pergelangan kaki dengan lututnya sejajar. Lututnya boleh mundur atau kakinya boleh maju. Di sini, lalu dorong panggulnya ke bawah, seperti mau bertemu dengan matras, dan nikmati di sini. Ini dua-duanya kita stretch, bagian depan dan bagian belakang kita stretch otot di panggul kita. Ambil nafas panjang, inhale dan exhale. Kalau teman-teman tahu otot hip flexor, nah yang kita stretch di Anjaneyasana adalah otot tersebut.
Ambil nafas panjang, inhale dan exhale, nikmati di sini. Ambil nafas panjang dan buang nafas perlahan, terutama untuk wanita ya, tapi nggak juga, saya rasa mungkin laki-laki malah lebih banyak kaku di bagian ini, terutama mungkin teman-teman yang senang lari, sepedaan ya, itu biasanya kaku di bagian hub, bagian pinggul. Nikmati saja. Sekitar 2 nafas lagi di sini. Ambil nafas panjang. Hari ini kita nggak ada pose berdiri, semuanya benar-benar duduk di matras. Teman-teman boleh tahan lebih lama atau boleh juga diulang dari awal sampai akhir. Oke, dari sini kita akan melakukan pigeon pose dengan cara jalanin sedikit telapak kakinya ke arah kiri, telapak kaki kanannya ke arah kiri, kemudian pelan-pelan jatuhkan lututnya ke matras seperti ini, lalu enakin. Posisi yang benar adalah pinggul kirinya harus menutup ke arah lantai. Jadi teman-teman mungkin akan bisa melakukan ini, tapi posisinya seperti ini. Ini tidak dianjurkan karena sebenarnya tidak men-stretch bagian yang kita mau. Jadi tutup pinggulnya ke arah matras, kemudian punggung kakinya taruh. Kalau sulit sekali, kok sakit banget ya, ini nggak mungkin terjadi, saya nggak mungkin melakukan itu. Oke, saya kasih opsi. Saya punya blanket yang udah saya siapin. Teman-teman boleh pakai blanket, boleh kira-kira tebelnya seperti ini, kurang lebih ya, tapi tingginya masing-masing berbeda tiap orang. Jadi intinya adalah sebenarnya membantu teman-teman duduk. Membantu teman-teman duduk seperti ini, sehingga teman-teman bisa menutup pinggul kirinya ke arah lantai dan nikmati di sini. Nah, untuk saya memilih untuk tidak menggunakan alat bantu karena saya sudah cukup terbiasa melakukan ini. Jadi ya, taruh punggung kakinya di matras, kemudian boleh sedikit tunduk ke bawah, taruh sikunya di matras, boleh prayer tangannya, dan kita nikmati posisi ini. Ini pigeon preparation. Untuk teman-teman yang mungkin di sini nggak terasa, ada juga yang lentur dari sananya, bawa telapak kakinya lebih keluar, jadi sejajar dengan lutut. Saya tidak bisa melakukan ini, jadi saya memilih untuk bawa sedikit ke dalam yang nyaman buat saya. Lalu saya taruh siku dan saya menikmati pigeon preparation pose. Nah, ini salah satu yang menurut saya cukup efektif dalam men-stretch otot di bagian bokong. Jadi di bokong itu sebenarnya banyak sekali otot yang saling berhubungan, bertumpuk-tumpuk dan berhubungan, dan hubungannya sampai ke tulang belakang, sampai ke ujung kaki kita. Jadi kadang-kadang kita pegelnya di kaki atau sakitnya di kaki, mungkin sebenarnya sumber masalahnya adalah di otot sekitar panggul. Jadi itu kenapa saya rasa ini penting untuk kita stretch. Sekitar 8 nafas di sini, inhale dan exhale, nikmati pigeon pose. Ambil nafas panjang dan buang nafas. Tersenyum, bayangkan yang nyaman-nyaman, bayangkan yang bikin teman-teman happy. Boleh pejamkan mata di sini, nikmati nafasnya. Stretching itu kadang-kadang memang nggak nyaman ya, tapi setelahnya yang bikin nyaman. Jadi saya tetap rajin melakukannya. Dan memang penting buat tubuh saya membutuhkannya, karena kalau kaku ya akan menyebabkan ketidaknyamanan berkepanjangan justru di tubuh. Ya, maafkan saya banyak nyemengnya hari ini. Ambil nafas panjang, 1 nafas lagi, inhale dan exhale. Pelan-pelan kita bangun, kita bawa ke Janu Sirsasana dengan cara tekuk. Sekali ini boleh buka pinggulnya dan tekuk kaki belakangnya. Pelan-pelan slide dan bawa ke depan. Hop. Tempelkan telapak kaki kanan. Nah, itu rasanya nyaman. Tempelkan telapak kaki kanannya di paha kiri.
Kemudian tangan kirinya ke belakang, panjangkan tulang belakang, ambil nafas. Lalu buang nafas pelan-pelan, tangan kanannya menjalar ke kaki. Kalau di sini sudah terasa stretchnya, diam di sini. Kalau masih bisa lebih, silahkan tambah. Mungkin bisa pegang telapak kakinya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Lakukan yang teman-teman merasa nyaman. Yang penting adalah kerasa stretchnya. Jangan sampai teman-teman cuma duduk dan gak ngerasain apapun, tapi tetap harus ngerasain ketarik ototnya. Oke, dari sini. Tapi kalau ketariknya keterlaluan, rasanya kurangi sedikit. Dari sini kalau bisa nyampe telapak kakinya, silahkan tangan kirinya meraih telapak kakinya di depan, jadi dua-dua tangan memegang telapak kaki. Kakinya bawa sedikit masuk, jadi mungkin teman-teman ada yang melakukan ini. Bawa telapak kakinya masuk, jari kakinya menghadap ke langit-langit. Ambil nafas, inhale, panjangkan punggung. Buang nafas, tengok ke arah pusar, lihat ke arah pusar, tundukkan dagunya ketemu dengan dada. Ambil nafas dan buang nafas di sini. Janu Sirsasana. Yang bisa misalnya mencium lututnya lebih dalam, silahkan nikmati. Sesuaikan dengan tubuh masing-masing. Tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk. Kita hormati tubuh kita. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi ya, kita nikmati dengan nafas yang paling penting. Ambil nafas, inhale. Teman-teman kalau di sini posisinya seperti ini, it's okay. Di sini nggak apa-apa. Oke, ambil nafas, inhale sekali lagi. Buang nafas, rilis, bangun badannya. Kita mau ke arah twisting. Gerakan twisting atau pose twisting. Tutup lututnya. Lutut kanannya bawa mendekat ke arah dada. Telapak kakinya boleh enakin. Jari kakinya yang kiri tetap aktif. Kemudian dari sini tangan kanannya bawa ke belakang. Tangan kirinya memeluk lutut kanan. Ambil nafas panjang, inhale. Buang nafas, tengok ke belakang atau sejajarkan saja dengan wajah pandangan. Kita nggak usah twisting dalam-dalam kali ini karena memang tujuan kita adalah panggul. Ambil nafas, inhale dan exhale. Dua nafas panjang lagi di sini. Inhale yang terakhir. Lalu buang nafas pelan-pelan. Release. Kita bawa kembali ke tabletop. Kita lakukan sisi sebelah kiri. Oke, dari sini kaki kiri yang kita bawa ke depan. Mundur lutut kanannya boleh sehingga lebih turun sedikit tulang panggulnya mau bertemu dengan matras. Kemudian perhatikan lutut dengan pergelangan kaki yang di depan sejajar. Kemudian dari sini enakin pinggul kanannya boleh tutup ke arah lantai atau menghadap ke depan, square. Nikmati di sini Anjaneyasana. Beberapa nafas. Inhale dan exhale. Ini juga efektif sekali. Teman-teman bisa rasakan di pangkal paha kanan. Pasti terasa stretchnya. Pedes-pedes, panas-panas. Nyaman gak nyaman sebenarnya rasanya. Tapi setelahnya saya merasa mostly lebih nyaman. Inhale panjang. Dan kita harus menghindari sebenarnya gerakan yoga yang setelahnya membuat kita sakit itu justru lebih bahaya. Ya. Jadi teman-teman boleh aware sama tubuhnya. Tahu tubuhnya, oh saya kekurangannya di sini dan kelebihannya di sana. Jadi nikmati pose yang mungkin teman-teman pada saat melakukannya sakit, tapi sebenarnya tubuhnya membutuhkan stretch tersebut. Saya banyakkan ngomong, nggak apa-apa ya, karena memang untuk menahan-nahan sedikit posenya. Ambil nafas, inhale, lalu buang nafas pelan-pelan. Kita bawa ke pigeon pose dengan cara telapak kakinya kita silangkan ke arah kanan, telapak kaki kiri, lalu kita taruh lututnya di matras, kita jatuhkan. Lalu sekali lagi, kalau teman-teman di sini merasa sangat tight dan sangat kaku, boleh bantu pakai blanket. Punggung kakinya taruh di matras, kalau bisa lurus. Jadi kalau misalnya terlalu terbuka, teman-teman boleh bawa sedikit masuk ke dalam. Lalu taruh sikunya di matras dan kembali nikmati pose ini. Inhale dan exhale.
Panjang nafasnya. Nikmati nafas di sini. Pikirkan yang happy-happy, masih PSBB, mungkin kita boleh ngayal. Tapi ngayal jangan yang ketinggian yang sehingga bikin kita udah hanya malah sakit hati ya karena nggak kesampean. Ngayal tentang jalan-jalan mungkin, atau apapun itu yang membuat teman-teman bisa tersenyum atau ingat wajah orang yang kita sayang, anak kita, kakak kita, adik kita, atau siapapun. Keponakan mungkin, buat teman-teman yang belum menikah, karena biasanya teman-teman saya yang belum menikah tuh sama ponakan sayangnya minta ampun. Ini pembahasannya jadi nggak penting ya, maafkan. 3 nafas panjang lagi di sini, inhale dan exhale. Nikmati nafasnya, nikmati stretchnya. Saya ajak ngobrol biar teman-teman gak terlalu stres memikirkan bagian tubuh yang lagi kita apain ini ya, kita stretch, kita regangkan. Nikmati saja. 1 nafas inhale dan exhale, pelan-pelan bangun. Kita tekuk kaki yang di belakang, kaki kanan kita tekuk, kita bawa ke depan. Kita ketemu di Janu Sirsasana. Enakin dulu, kemudian telapak kaki kiri tempelkan di paha kanan. Tangan kanannya bawa ke belakang, bantu. Tangan kanannya membantu tulang belakangnya untuk lurus. Inhale, jari kaki yang di depan aktif. Lalu jalankan tangan kirinya. Boleh di sini, boleh di betis, lalu boleh di ankle kaki, boleh juga di telapak kaki. Ambil nafas panjang. Lalu pelan-pelan tangan kanan bertemu dengan tangan kiri, memegang telapak kaki kanannya. Janu Sirsasana. Jari kakinya aktif menghadap ke atas. Tekan kakinya ke arah matras agar terasa stretch di bagian paha belakang. Dan nikmati di sini. Teman-teman kalau misalnya terlalu terasa ketarik, kurangi. Kalau kurang terasa, tambah sedikit sehingga terasa di otot hamstring kita. Dan teman-teman lakukan dengan relax. Semakin kita relax, semakin maksimal stretch yang bisa kita dapatkan untuk tubuh kita. Jangan stres karena apalagi teman-teman yang sering berdiri, lari, ini akan sangat kaku di bagian hamstring atau otot paha belakang. Ambil nafas panjang, boleh bawa dagunya ke dada. Lihat ke arah pusar lagi. Nikmati. Saya suka, ini salah satu pose favorit saya karena saya kaku di kaki, kaku di panggul, dan ini nyaman sekali untuk pinggang bagian kiri. Jadi ketarik dengan rasa yang cukup nyaman buat saya. Ambil nafas, 1 nafas lagi, inhale. Lalu pelan-pelan exhale, bangun. Tutup lutut kirinya. Bawa mendekat ke arah dada, telapak kakinya enakin dulu, duduknya enakin dulu. Kalau sudah, tangan kirinya bawa ke belakang. Peluk lutut kirinya dengan tangan kanan. Ambil nafas, inhale. Jadi kaki kanannya tetap aktif. Buang nafas, twisting. Boleh lihat sejajar dengan wajah, boleh ke belakang, tapi kalau nggak nyaman, boleh sejajarkan dengan wajah aja. Punggungnya tetap lurus, tulang belakangnya tetap lurus. Ambil nafas, inhale di sini. Buang nafas. Kita nikmati. 1 nafas panjang lagi, inhale. Exhale dan pelan-pelan kita release. Sekarang kita mau tiduran. Tadi kalau banyak gerakan yang kita membuka lutut, kali ini kita menutup. Kita tumpuk dia. Dari sini pelan-pelan. Tekuk kedua lututnya, tumpuk kaki tumpuk kaki kanannya di atas kaki kiri seperti ini. Kalau ada yang bisa dikaitkan silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti ini, seperti mangkuk kaki biasa. Lalu tangannya direntangkan ke samping, sejajarkan dengan bahu, telapak tangannya. Kalau sudah, perlahan-lahan inhale lalu exhale, jatuhkan lututnya ke arah kiri. Jadi panggulnya, pangkal paha kita tertutup, itu juga
salah satu upaya untuk men-stretch. Nikmati inhale di sini sambil enakin lower back sebenarnya. Supine spinal twist itu adalah salah satu pose yang enak untuk lower back kita, pinggang, terutama ibu-ibu ya. Biasanya kalau berdiri masak tuh sering banget pegel di pinggang. Ambil nafas panjang dan buang nafas. Nikmati nafas sambil kita stretch bagian panggul kita. Inhale sekali lagi. Dan exhale, kembalikan lututnya ke atas. Kita ganti. Lutut kiri kita tumpuk. Atau kaki kiri kita tumpuk di atas kaki kanan. Kalau yang bisa dikaitkan silahkan, namanya Garuda sana. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Seperti ini, seperti pangku kaki. Ambil nafas, inhale. Buang nafas, jatuhkan ke arah kanan, pandangannya bawa saja ke atas. Nikmati inhale dan exhale di sini. Ambil nafas panjang, pejamkan mata. Inhale kembali, sekali lagi. Dan pelan-pelan kita naikkan. Teman-teman di sini kalau mau savasana silahkan luruskan kakinya ke depan dan nikmati waktunya, matikan videonya dan benar-benar menikmati waktu. Dan teman-teman yang sudah, saya mau bangun juga. Bangunnya seperti biasa, tekuk lutut, kemudian gulingkan tubuhnya ke salah satu sisi dan support tubuhnya untuk bangun. Saya membiasakan ini dalam bangun pagi, jadi tidak menciderai tubuh manapun, karena kadang-kadang kalau kita terlalu terburu-buru, kita tergesa-gesa, biasanya ada bagian-bagian yang ketarik dan jadi nggak nyaman. Anyway, terima kasih teman-teman sudah latihan hari ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share video ini kalau misalnya teman-teman merasakan manfaatnya, sehingga orang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.